المؤمن أن تطالب نفسك بتحقيق هذه المعاني التي ذكرناها في معنى قولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وكلف نفسك الاتصاف بها ولا تقنع منها بمجرد القول فإنه قليل الجدوى وإن كان لا يخلو عن منفعة. Kalau Malik pengarang kitab mengatakan, sayogyanya wahai orang mukmin, antudhalib nafsaka, menuntut kepada dirimu sendiri untuk mewujudkan makna-makna daripada kalimat-kalimat yang sudah kita sebutkan. Fi makna qaulika raditu billahi rabba, sebagai makna ucapanmu raditu billahi rabba, saya meridai Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyyan, dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Wa kallif nafsaka al-ittisafa biha, dan paksakanlah dirimu untuk bersifat biha dengan kalimat tersebut. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang makna raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammad yang sudah kita bahas. Maka kata muallif, berusahalah kita untuk mewujudkan makna-makna tersebut di dalam perbuatan kita. Artinya bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar lisan saja, tapi diwujudkan dalam perbuatan dan dirasakan di dalam hati kita. Wala taqna minha bimujarradil qaul, dan janganlah engkau merasa puas dengan hanya sekedar ucapan saja. Fa innahu qalilul jadwa, karena kalau hanya sekedar ucapan itu sedikit manfaatnya. Wa in kana la yakhwanil manfaah, walaupun itu tidak kosong daripada manfaat. Artinya ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, kita tidak mengetahui maknanya dan tidak bisa mewujudkan makna daripada kalimat tersebut di dalam kehidupan kita, apakah ada manfaatnya? Manfaatnya ada, tetap ada manfaat, tapi tidak sebesar manfaat yang dirasakan ketika orang mengucapkan dan dia wujudkan dalam perbuatan. Jadi makna dan manfaat itu masing-masing yang mengucapkan itu berbeda. Ibaratnya ada sama-sama pada mengamalkan dan mengucapkan kalimat ini, dibaca 3 kali pagi, dibaca 3 kali sore. Mungkin yang satu manfaatnya dapat 20%, yang satunya dapat 30%, yang satunya dapat 50%, yang satunya dapat 70%. Kenapa bisa berbeda? Tergantung dengan penghayatan makna dari kalimat yang sudah kita sebutkan. Tergantung dengan pengamalan, perwujudan makna-makna yang kita ucapkan. Semakin dia menghayati, semakin dia mewujudkan di dalam amalnya, maka semakin tinggilah persentasi manfaat yang dia dapatkan. Dan semakin sedikit penghayatannya, semakin rendah penghayatannya, maka semakin kecil juga manfaat yang dia dapatkan. Nah, inilah yang membuat manfaat yang kita rasakan itu berbeda-beda. Kenapa antara kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang awam dengan aulia Allah, dengan al-arif billah, mereka hanya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mengobati orang bisa sembuh. Dengan bismillahirrahmanirrahim di antara karamat aulia itu sudah bisa berjalan di atas air. Tapi kita membaca bismillah mengobati orang tidak sembuh-sembuh. Kita
Kita baca bismillah, berjalan di atas air langsung tenggelam. Nah, kenapa kada sama lawan mereka? Mereka dengan hanya bismillah saja, apa yang mereka niatkan terwujud, terkabul. Bedanya di situ tadi penghayatan dan perwujudan dalam amal. Mereka membaca bismillah dengan keyakinan dan dengan perwujudan dari amalnya dan menghayati makna yang sudah dia ucapkan, sehingga manfaat yang dia rasakan itu semakin besar. Nah, inilah yang diminta, ya, diajak oleh pengarang kitab ini, supaya kita apa yang kita ucapkan itu berusaha untuk dirasakan, berusaha untuk dihayati, dan berusaha untuk mengamalkan, sehingga antara ucapan dengan amal itu sama. Ini kadang bertolak belakang antara ucapan dengan amal kita. Kalau sudah sesuai, maka insya Allah manfaat yang akan kita dapatkan pun akan lebih besar. Wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taquluhu min al-adhkar wal 'adiyah wa nahwiha. Begitu juga lakukanlah pada semua yang engkau ucapkan daripada zikir-zikir dan doa-doa, walahwiha, dan semisalnya. Wa dhalib nafsaka bihaqaiqiha wal ittisafi bima'aniha. Tuntutlah dirimu untuk menghayati makna-makna daripada kalimat tersebut dan mensifati daripada maknanya. Misal, contohnya, antakuna 'inda qaulik subhanallah. Nah, ketika kita mengucapkan subhanallah, apakah hanya sekedar ucapan saja? Setiap hari kita membaca subhanallah, subhanallah 33 kali setiap sholat. Sudah terasakah manfaat daripada ucapan yang kita ucapkan tadi? Seberapa besar manfaat yang sudah kita rasakan di dalam hati kita? Atau hanya ucapan sekedar ucapan saja tapi sama sekali tidak ada manfaat, tidak ada perasaan berubah di dalam diri kita. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, mumtali'al qalbi bitanzihillah wa ta'zimihi, maka penuhilah hati itu dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Yang pertama, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah. Artinya maha suci Allah dari segala sifatnya, yang mana sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diambil ataupun disifati oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, subhanallah. Allah menciptakan langit, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Artinya kekuasaan Allah menciptakan langit tidak bisa ditiru dan diikuti oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mensucikan Allah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat tersebut tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi hati itu dengan makna mensucikan Allah dan mengagungkannya. Itu ketika kita subhanallah. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi hati kita itu ada kosong, ya. Hatinya memikirkan tentang keagungan Allah, hatinya memikirkan tentang kesucian Allah. Kan lumayan lawas terus subhanallah 33 kali. Maka bayangkan maha suci Allah yang menciptakan langit, yang kada ada tihangnya, ya, kada roboh, yang maha suci Allah menciptakan awan, kada ada sayapnya bisa terbang. Maha suci Allah menciptakan matahari,
yang mana dengan matahari tersebut bisa menerangi bumi. Maha suci Allah yang menciptakan gelap sehingga orang bisa istirahat pada malam harinya. Nah ini kalau kada Allah, itu kada ada yang kau melakukan kecuali Allah, maka timbullah sifat tanzih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perbuatan itu hanya Allah yang bisa melakukannya, tidak bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus rasakan hati kita tuh, paksakan untuk merasakan makna subhanallah. Maka kalau sudah dibiasakan, nanti kalau sudah terbiasa, ucapan dengan hati itu sudah kita biasakan untuk merenungkan apa yang diucapkan, maka nanti dia akan terbiasa. Ibaratnya langsung, ibarat listrik itu sekali ya, kontaknya itu dicucukkan langsung nyentrum, tanpa dia memikirkan itu langsung kontaknya langsung kuat ya sentuhannya. Yang jelas di awal-awal harus dibiasakan dan dipaksakan untuk itu semuanya. Jadi jangan kosong mengucapkan subhanallah, karena artinya maha suci Allah. Dan yang kedua, alhamdulillah. Setiap sholat juga kita mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Maka sayapnya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, mumtali al-qalbi bisana'i, penuhilah hati kita itu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syukrihi, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dan syukur yang harus kita isi ketika mengucapkan kalau subhanallah, tanzih dan ta'zim, pensucian dan pengagungan. Kalau alhamdulillah, yang kita isi di dalam hati adalah tahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian adalah syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, dipuji Allah. Allah itu dipuji atas segala nikmatnya. Ada usah kita memikirkan dunia dan seisinya. Bersyukur atas diri kita aja dah cukup. Ya, ketika ucapkan alhamdulillah, maha suci Allah yang telah memberikan aku nikmat mata, nikmat hidung bisa bernafas, nikmat mulut bisa berbicara, nikmat telinga yang sampai saat ini masih bisa mendengar, yang sampai saat ini masih bisa melihat, yang sampai saat ini masih bisa berbicara. Ya, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sumber nikmat yang kita dapatkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah kita rasakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbullah rasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur diberikan nikmat mata, telinga, anggota tubuh yang masih berfungsi dengan normal, dengan baik, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dilatih antar ucapan dengan penghayatan di dalam hati itu, dilatih. Kalau sudah hati menghayati, ya, di sana memuji Allah, wa syukru, dan bersyukur kepada Allah, maka berusaha untuk mensifati ketika mengucapkan alhamdulillah, kan tuntutannya adalah memuji dan bersyukur. Artinya setiap kita dapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah di antara makna mengucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat itu, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah itu ya, bukan hanya dengan sekedar ucapan. Kita dapat harta, bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakanlah harta itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita diberikan umur, bersyukur kita diberikan nikmat kaki, maka gunakan nikmat itu untuk mencari ridha Allah. Ini ngarannya yang bersyukur itu seperti itu. Kalau kita punya nikmat, kita gunakan untuk maksiat, berarti kita sudah menyalahi makna syukur tadi.
Kita punya mata, kita bersyukur, tapi mata kita gunakan untuk melihat yang haram. Berarti kita kada sesuai dengan makna daripada syukur yang sudah kita ucapkan. Jadi wal ittisab mensifati makna-maknanya itu artinya harus menyesuaikan dengan sifat ataupun amaliyah kita. Bawalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan yang Allah ridhoi dan berusaha menjauhi daripada segala hal maksiat yang Allah murka terhadap perbuatan tersebut. Ini makna syukur. Itu alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hatinya memuji Allah, hatinya bersyukur kepada Allah, dan perbuatannya pun wujudkan makna syukur di dalam perbuatan. Kita hadir di majelis ini itu di antara wujud syukur kita kepada Allah, karena sampai saat ini Allah masih kasih kita kesehatan, kesempatan, kaki masih bisa melangkah, mata sudah masih bisa melihat, tangan masih bisa bergerak. Kita datang ke majelis, kita datang ke masjid untuk sholat, menunaikan kewajiban Allah, itu bentuk syukur. Karena kalau Allah ambil nikmat kita, kaki saja sudah pada jalan, maka kada kau lagi datang kita ke majelis ini. Mata aja Allah ambil nikmatnya, kada kau melihat lagi, maka kemungkinan besar kita kada bakal hadir di masjid ini. Nah, jadi sampai saat ini masih sempurna, masih normal nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bawa untuk ibadah, kita bawa untuk sholat, kita bawa untuk hadir majelis. Ini diantara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, apabila nikmat ini kita bawa kepada hal-hal maksiat, hal-hal yang dimurkai Allah, tempat-tempat yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita belum menyesuaikan makna syukur yang ada pada diri kita. Maka sesuaikan makna dengan perbuatan. Wa inda qaulika rabbighfirli, ketika kamu mengucapkan rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, maka penuhilah hati mumtali'an minar raja fillah ayaghfiralak. Penuhilah hati itu atas rasa pengharapan supaya Allah mengampuni kita. Kan rabbighfirli, Allah ampunilah dosaku. Jadi jangan hanya sekedar ucapan saja, hati mengumpati juga. Hatinya kayak apa? Berharap, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Karena pada hari ini sangat banyak dosa yang aku lakukan, baik yang aku ketahui ataupun dosa yang tidak aku ketahui. Pada hari ini sangat banyak dosa yang telah kulakukan, baik yang kulakukan sendirian ataupun yang kulakukan di tempat umum atau di banyak orang, fisri wal alat. Dan dosa yang kulakukan pada hari ini tidak terhitung jumlahnya ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa mengampuni dosa-dosa tersebut, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Itu ketika mengucapkan Rabbil firli, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa min khafihi alla yaghfira lak, dan rasa takut kalau Allah tidak mengampuni. Takutan kita minta ampun lawan Allah, dosa kita ini sangat banyak. Setiap hari ini pasti kita berdosa. Tidak ada yang luput daripada dosa, tidak ada. Pasti kita berdosa. Walaupun kita berdiam di dalam rumah, pasti berdosa. Ada dosa perbuatan, kadang dosa ucapan, dosa mata, dosa hidung, dosa telinga. Dosa mata selamat, telinga selamat, tangan selamat, kaki selamat. Tapi kadang-kadang dosa hati. Hati kita masih bersuudzon kepada orang lain. Hati kita masih berburuk sangka kepada orang. Hati masih menuduh yang kada baik kepada orang. Itu juga dosa. Maka oleh sebab itu, kita selaku manusia jangan merasa terlepas daripada dosa.
dan kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak luput daripada dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada hikmahnya kenapa kita ini kada luput daripada dosanya, supaya kita ini kada merasa suci, kada merasa baik. Nah, kalau kita sudah merasa baik, maka sifat syaitan sudah masuk ke dalam diri kita. Artinya termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah kasih dosa lawan kita. Supaya apa? Supaya kita merasa banyak dosa. Kalau kita merasa sudah banyak dosa, maka gugurlah sifat sombong. Hilanglah sifat takabur. Terkubur sifat takabur, terkubur sifat-sifat memuji diri, terkubur sifat minta dipuji oleh orang lain, sifat riaknya terkubur. Kalau sudah terkubur, maka muncullah sifat-sifat yang baik. Karena dua sifat itu tidak akan muncul keduanya. Kalau orang dimasuki oleh sifat sombong, maka sifat tawadhu akan hilang. Dan kalau dia dimasuki oleh sifat tawadhu, maka sifat takabur akan hilang. Dan dua sifat ini tidak akan bersamaan di dalam tubuh kita. Ini ada, maksudnya salah satunya masing-masing ada yang mengalah. Sifat sombong masuk, tawadhu hilang, rendah diri hilang. Rendah diri masuk, maka sifat takaburnya jadi hilang. Maka berusaha untuk memasukkan sifat-sifat yang baik ke dalam diri, supaya sifat yang kada baik itu hilang, terkubur. Nah, diantaranya hikmah kita ini diberikan dosa oleh Allah Ta'ala supaya kita merasa rendah diri, supaya kita merasa ada suci diri kita ini. Minta terus taubat lawan Allah, minta terus ampunan lawan Allah Ta'ala, sehingga Allah pun senang dengan hamba yang meminta dan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajtahid fil huduri ma'allah, dan bersungguh-sungguhlah untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadabburi ma'ani ma taquluhu, dan merenungkan makna-makna yang engkau ucapkan. Jadi kan banyak yang kita ucapkan tuh banyak. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Allah akbar artinya apa? Allah maha besar. Allah maha besar. Maka renungkan di dalam hati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kebesaran Allah, menciptakan bumi dan langit, menciptakan manusia, itu di antara kebesaran Allah. Maka renungi makna itu semua, dan berusahalah untuk hadir terus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya paling tidak ketika kita menghadirkan Allah itu dengan cara pembiasaan mengucapkan Allah. Kalau para aulia al-arif billah, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, para aulia, mereka setiap kali menyaksikan di bumi ini, di alam ini, maka yang mereka saksikan adalah kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat pohon ingat Allah, melihat mobil ingat Allah, melihat pokoknya benda-benda apapun yang mereka lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat manusia ingat Allah, melihat orang yang taat ingat Allah, melihat orang yang maksiat pun mereka ingat Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah hadir hati itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan merasa tenang, hati akan merasa tentram, hati akan merasa damai. Segala apapun yang menimpa dirinya, segala macam kesusahan, segala macam cobaan dan ujian, dia akan merasa tenang karena dia yakin semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada suatu cobaan pun, suatu musibah pun yang datang itu kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dia yakin setiap cobaan yang Allah berikan ada hikmahnya. Setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita ada hikmahnya. Orang yang banyak dosa, Allah berikan ujian, itu tujuannya untuk mengampuni dosa. Orang yang ada dosanya, Allah berikan ujian untuk menaikkan derajatnya. Kita orang yang berdosa, Allah kasih ujian. Ujian itu pada harus berat. Sakit itu udah ujian. Sakit gigi ujian, kepala mimik ujian, sakit parut ujian. Artinya tidak ada musibah walaupun kecil yang Allah berikan kepada kita kecuali ada hikmah di balik itu tersebut. Paling kada Allah yang mengampuni dosa kita. Allah kasih kita sakit perut, berarti ada dosa yang hendak Allah ampuni. Allah kasih kita demam, berarti ada dosa yang Allah hendak ampunkan. Maka oleh sebab itu, kalau kita garing, ya, kalau kita dapat musibah banyak, maka yang perbanyak adalah istighfar. Perbanyak taubat, karena kemungkinan kita banyak dosa. Ya, Allah hendak mengampuni lewat jalur Allah kasih musibah. Kita tambah dengan istighfar, maka dosa semakin mudah untuk diampuni oleh Allah. Allah ampuni dengan cara Allah, yaitu memberikan musibah, ujian, dan kita juga membantu pengampunan Allah dengan cara beristighfar, minta ampun kepada Allah. Artinya kalau sudah habis, insya Allah apapun ujian akan Allah angkat, kecuali Allah punya rencana baru. Dosa sudah habis nih, rencana baru Allah adalah untuk menaikkan derajat kita, sedangkan amal kita ini masih kurang. Kita ini kada tapi amalan orangnya, kada tapi istiqomah beramal. Maka cara Allah hendak menaikkan derajat kita, Allah kembali kasih Allah kasih ujian, Allah kasih musibah. Sabar kita menghadapinya, maka Allah angkat derajatnya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan dia cobaan dan ujian. Sayyidina Husain. Kenapa beliau itu ditakdirkan meninggal dalam keadaan terpotong kepalanya, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Nabi tidak bisa berdoa kepada Allah? Padahal Nabi tahu cucunya bakal meninggal dalam keadaan terpotong lehernya. Rasulullah tahu. Coba Rasulullah angkat tangannya, ya Allah selamatkanlah cucuku meninggal daripada keadaan tersebut. Tapi Rasulullah kadang-kadang mengangkat tangan. Rasulullah tidak mau berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah cucuku daripada meninggal dalam keadaan yang zalim seperti itu. Tapi Rasulullah biarkan. Di antara hikmahnya, kata ulama, bahwasanya Sayyidina Husain itu memiliki maqam yang tinggi, dan untuk menuju ke maqam berikutnya, derajat yang lebih tinggi lagi, tidak ada amaliyah yang bisa beliau lakukan kecuali dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syahid itulah maqam beliau langsung melesat ke maqam yang lebih tinggi. Dan maqam yang lebih tinggi ini tidak bisa dicapai kecuali dengan syahid tadi. Makanya Rasulullah kadang mendoakan supaya selamat daripada pembunuhan kepada Imam Sayyidina Husain. Nah, jadi semua itu ada hikmah. Ya. Artinya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita berusaha untuk bisa bersabar terhadap ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang Allah berikan kita susah di dunia ini, itu kedalawas, hanya berjalan 60 tahun, 70 tahun saja. Allah berikan kita susah. Kalau kita sabar menjalaninya, maka nanti selamanya akan Allah berikan kita kenikmatan dan kemudahan.
Allah kasih kita kesusahan hidup di dunia. Kenapa Allah kada kasih kita orang yang menjadi orang sugih misalnya? Kenapa Allah ini kita sudah berusaha, kada sugih-sugih juga, kada kaya-kaya juga, padahal sudah pagi sore begawi kadang sampai malam, kada jadi orang sugih juga. Di antara hikmahnya, secara logika, kalau kita masuk ke toko, ya, masuk ke toko nih lah, ke Indomaret kah, Alfamaret kah, ke toko kah, kita ambil makanan. Semakin banyak yang kita ambil, maka logikanya semakin banyak yang harus kita bayar. Semakin banyak yang kita angkut, semakin banyak duit yang harus kita keluarkan. Kita mau ambil minyak sekilo, sabun sekotak, beras, wakaring, mie, kerupuk, sebagainya, maka kita harus bayar ibaratnya. Dan sebaliknya, kalau kita masuk ke toko itu, ada yang kita ambil, maka apakah ada yang kita bayar? Tidak ada. Atau kita hanya mengambil satu potong roti saja, maka itu saja yang kita bayar. Nah, itulah diantara kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia seperti masuk ke toko itu. Semakin banyak yang kita ambil di dunia ini, maka semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lawas antrian kita. Kalau kita masuk ke swalayan, Alfamaret, banyak itu koran, maka kita pun membayarnya itu lawas. Coba kawan kita menukar sebiji permen aja, sepatnya bayar, keluarin lagi. Karena tukaran kita banyak, berkarung-karung, berkeranjang-keranjang, maka menunggu membayar ini bertengah jam hanya selesai. Di akhirat kayak itu juga, semakin banyak harta, semakin banyak yang kita ambil di dunia, kenikmatan dunia, maka kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita harus membayarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lawas kita di hadapan Allah, bertanggung jawabnya semakin lawas. Sedangkan orang yang miskin, yang kada ada apa-apa diambil di dunia ini, maka yang hendak bayar apa, yang pertanggungjawabkan juga sedikit. Artinya setumbat saja yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu kada lawas. Sesudah itu masuk surga. Nah, jadi Allah jadikan kita miskin, hikmahnya di situ. Karena kemungkinan kalau Allah jadikan kita orang sugih, kemungkinan kita kada sanggup dengan kekayaan itu. Kita bisa terlena dengan kenikmatan dunia. Jadi setiap kita itu mempunyai takaran masing-masing. Kadang kamu disamakan dengan saudara kita yang lain. Si fulan tuh kaya, kenapa aku kada kaya? Jadi kada usah lagi ada kalimat-kalimat mengapa. Artinya apa yang ada pada kita, yang sudah Allah tentukan pada kita saat ini, itulah yang terbaik. Kalau Allah jadikan kita orang sugih, berarti saat itu Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Kemungkinan kalau Allah jadikan dia miskin, dia tidak tahan dengan kemiskinannya, dan dia tidak sabar dengan kemiskinannya. Dan hikmahnya Allah jadikan dia kaya, kemungkinan dengan sebab dan wasilah kekayaannya, banyak orang tertolong dengan kekayaannya itu. Berarti ada hikmahnya juga. Ya, Allah jadikan kita miskin, Allah jadikan kita kaya, ada hikmah. Jangan kita memaksakan diri kita untuk menjadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri, puaslah dengan apa yang Allah sudah tentukan kepada diri kita. Berusaha itu tetap berusaha, tapi apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.